Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Okta Kumaramawati dengan NIM 2203218138865 dari kelas Offering B kelompok 3. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu pengujian atau salah satu jenis dari pengujian analisis varians atau ANOVA, atau kita bisa bilang ANOVA ya, analisis varians. Tapi kita tahu bahwa pengujian hipotesis nol yang dilakukan terhadap 3 atau lebih pada rata-rata kelompok yang identik dapat diuji menggunakan analisis ini, analisis of variance, analisis variance, atau biasa kita kenal dengan ANOVA. Nah, ANOVA sendiri itu terdapat dua jenis. Ada yang variabel independennya itu hanya memiliki satu variabel independen atau satu faktor. Ini dinamakan dengan one way ANOVA. Sedangkan untuk bila memiliki dua faktor atau dua variabel independen, itu disebut dengan two ways ANOVA. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih concern kepada two ways ANOVA atau analisis varians dua faktor. Nah, apa sih two ways ANOVA ini? Nah, two ways ANOVA itu adalah merupakan pokok metode faktorial di mana treatment atau perlakuan yang dilakukan tidak saling berketerkaitan dan terdapat kombinasi pada faktor-faktornya. Nah, dalam pengujian dengan menggunakan two ways ANOVA, itu kita bisa mengetahui nih, apakah dua faktor dapat mempengaruhi variabel terikat dan apakah interaksi antara faktor tadi itu juga dapat mempengaruhi variabel terikat secara simultan. Nah, faktor-faktor yang nantinya akan diuji berbeda ini ditunjukkan oleh interaksi yang dimana terjadi pada variabel baris ataupun kolom. Hipotesis pada two ways ANOVA dengan tidak adanya interaksi. Jadi ada dua ya, tadi kan kita membahas tentang adanya interaksi ya. Berarti ada dua jenis nih two ways ANOVA, ada interaksi dan tidak ada interaksi. Nah, untuk pengujian yang dengan ada interaksi, itu membutuhkan suatu proses pengujian hipotesis dari perbedaan 3 rata atau lebih dari dua faktor yang berpengaruh. Nah, interaksi antara faktor tadi itu kalau misalnya ada interaksi berarti interaksinya diperhitungkan. Sedangkan untuk yang tidak ada interaksi berarti interaksi antar faktornya itu tidak diperhitungkan. Nah, bagaimana sih penggunaan uji two way ANOVA itu pasti kan ada prasyaratnya nih. Nah, apa aja syaratnya? Salah satunya itu ada sampel datanya itu harus dari kelompok independen. Terus ada lagi variabel faktor datanya itu non-kategorikal atau non-metrik. Lalu ada variabel dependennya itu harus data interval ataupun rasio. Terus selanjutnya residual standarnya harus berdistribusi normal, dan juga yang terakhir ada varian kelompoknya harus homogen, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak bisa dilakukan proses pengujian two ways ANOVA, seperti itu ya. Nah, hipotesisnya seperti apa sih? Hipotesis 0, atau kita bisa bilang seluruh tolak ukur dalam model yang nilainya sama dengan 0, itu biasanya dipengaruhi oleh baris ataupun kolom tadi yang sudah saya bahas di atas. Kalau di yang two ways ANOVA dengan interaksi, itu biasanya pengaruhnya baris 0 ataupun pengaruh kolom 0 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya adanya interaksi, berarti dia itu ditambah lagi satu hipotesisnya, di mana pengaruh interaksinya itu antara baris dan kolom 0. Jadi seperti itu ya. Lebih kompleks lagi. Nah, sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1, seluruh yang dimulakan seluruh tolak ukur secara simultan yang sama dengan 0. Nah, ini itu tuh tidak secara keseluruhan. Kalau misalnya kita tahu di sebelum-sebelumnya ya, kita menggunakan hipotesis itu pasti secara keseluruhan pasti nilainya tidak sama dengan 0. Kalau di two ways ANOVA ataupun analisis varian, itu hanya sekurang-kurangnya satu dari variabel itu yang tidak sama dengan 0 gitu. Seperti itu ya untuk hipotesisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pengujian. Setelah menentukan formulasi hipotesis
entah itu penelitiannya itu terdapat interaksi ataupun tidak, yang seperti saya bahas sebelumnya. Selanjutnya kita menentukan taraf nyata alfa beserta F tabel. Nah, ini kita menggunakan persamaan ya untuk baris ataupun kolom. Biasanya kayak N1 sama dengan B min 1, kalau untuk baris ya, kalau kolom N1 sama dengan K min 1. Untuk N2-nya, kalau di interaksi, yang tidak ada interaksi, itu N2-nya itu K min 1 dikali B min 1. Sedangkan untuk yang ada interaksi, itu untuk baris dan kolom, itu N2-nya itu KB, K dikalikan B, lalu dikalikan dengan N-1. Sedangkan pada yang untuk yang interaksinya itu dikalikan K-1 dikalikan dengan B-1, seperti itu. Nah, terus menentukan kriteria pengujian. Ya, tadi ya, H0 diterima apabila ini F0 kurang dari sama dengan F alpha N1 N2, lalu H0 ditolak, F0 lebih dari F alpha N1 N2, lalu membuat analisis varian. Nah, ini kalau misalnya menggunakan perhitungan manual itu ada beberapa persamaan yang mungkin bisa di search lagi ya, di search ulang. Nah, kalau misalnya pakai Excel ataupun menggunakan SPSS itu jauh lebih mudah karena kita sudah dapat hasilnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita menentukan kriteria pengambilan keputusan. Nah, untuk perhitungan manual dan penggunaan aplikasi SPSS itu menggunakan keputusan yang berbeda. Dimana kalau perhitungan manual dan menggunakan Microsoft Excel ya, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, itu berarti H0-nya diterima. Sedangkan untuk F hitung lebih dari F tabel, itu H0-nya ditolak sehingga H1-nya yang diterima. Nah, untuk penggunaan aplikasi SPSS itu kebalikannya. Kalau misalnya nilai signifikansi pada satu variabel itu tadi itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sedangkan signifikansi jika kurang dari 0,05, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh kasus biar lebih paham ya. Nah, di sini ada penelitian mengenai bagaimana pengaruh atau implikasi model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap hasil belajar fisika siswa SMA pada topik listrik magnet. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ada kolom tentang model pembelajaran. Di sini adalah variabel independen yang pertama. Lalu itu dengan rincian faktornya itu ada ini faktor yang pertama ya. Itu isinya ada project based learning PJBL dan juga tim games turnamen atau TGT. Lalu untuk kemampuan awal untuk faktor yang kedua itu memiliki kemampuan awal tinggi dan juga kemampuan rendah. Seperti inilah datanya. Lalu selanjutnya hipotesis yang digunakan pada pengujian uji ANOVA ini, uji two ways ANOVA ini itu ada 3. Yang pertama, hipotesis faktor model pembelajaran. Nah, itu H0-nya itu tidak ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan tim games turnamen atau TGT. Dan untuk hipotesis alternatifnya H1 itu ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, PJBL, dan Teams Games Turnamen atau TGT. Nah, untuk hipotesis faktor kemampuan awal, seperti yang di atas tadi, tapi ini bedanya adalah tidak ada perbedaan, untuk H0-nya tidak ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah, dan hipotesis alternatifnya ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Lalu, yang terakhir adalah hipotesis mengenai interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan awal. Nah, hipotesis nolnya itu tidak ada interaksi hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning PJBL dan tim games turnamen TGT. Nah, untuk hipotesis alternatifnya ada interaksi hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan tim games turnamen. Nah, untuk bisa mengetahui
apakah H0 diterima ataupun H0 ditolak dan H1 diterima, kita melakukan pengujian dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama adalah perhitungan manual menggunakan persamaan-persamaan. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, kita sebelumnya akan membuat sebuah tabel pembantu di mana berisikan ini terdapat ini kan kemampuan awal tinggi untuk project based learning, itu datanya seperti ini. Nah, ini nanti kita hitung X1 dikuadratkannya berapa, lalu untuk kemampuan awal rendahnya berapa, dan juga untuk tim scheme Surnapen seperti itu. Nah, ini adalah jumlahnya seperti itu. Nah, selain itu jika kita juga membuat tabel pembantu, yaitu di sini ada statistik untuk X1, X2, X3, X4 dan total NT itu maksudnya itu jumlah dari X1 nya, T-nya itu X1 nya di sini ya. Ada 10 berarti totalnya 40, nah kan 10 data ya. Lalu untuk jumlah dari XT itu nilainya ya. Itu jumlahnya 840, 670, 800 dan 630. Jumlah totalnya 1940. Lalu untuk rata-rata itu berarti ini jumlahnya tadi dibagi dengan jumlah ini ya, datanya. 840 dibagi 10, 84, 67, 80, 63. Jumlahnya 294. Nah, ini untuk mengetahui jumlah dari data yang kedua dan data yang keempat. Itu ada 1300, dan jumlah dari data yang pertama dan data yang ketiga itu ada 1640. Dan yang terakhir adalah jumlah dari X1, 2, 3, 4 yang dikuadratkan. Itu ada 221.400 ya gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk langsung ke rumus. Nah, langkah pertama yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, yaitu ada total dengan simbol T, antar kelompok A dengan simbol A, antar kelompok B dengan disimbolkan B, antar kelompok A dan B disimbolkan dengan A, B, dan error disimbolkan dengan E, gitu ya. Nah, untuk jumlah kuadrat total atau JKT itu bernilai sigma xt kuadrat dikurangi sigma xt dikuadratkan dibagi dengan nt. Nah, sigma xt kuadrat tadi jumlahnya itu kan ada 221.400 dikurangi 2940 dikuadratkan dibagi 40. Hasilnya adalah 5.310. Dan untuk jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA itu ya dengan persamaan seperti ini. Sigma, ini ada sigma XA itu atau kelompok A-nya ya itu dikuadratkan dibagi dengan NA atau jumlah dari itunya, jumlah dari datanya itu NA-nya, terus habis itu sigma xt kuadrat dikuadratkan dibagi dengan NT. Nah, sigma XA ini berisikan sigma X1 ditambah sigma X2 dikuadratkan ditambah sigma X3 ditambah dengan sigma X4 dikuadratkan, seperti itu. Lalu dimasukkan aja ke persamaannya nilai-nilai yang tadi, hasilnya adalah 160. Nah, untuk jumlah kuadrat antar kelompok B atau JKB, nih sigma XB perbedaannya di sini nih. Sigma XB itu bernilainya sigma X1 ditambah sigma X3 dikuadratkan ditambah sigma X2 tambah sigma X4 dikuadratkan. Lalu dimasukkan ke dalam persamaan nilai-nilai yang tadi, hasilnya adalah 2890. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar kelompok A dan B. Nah, ini sama sebenarnya dengan persamaan yang di atas. Nah, tapi untuk sigma XAB yang dikuadratkan itu adalah masing-masingnya. Jadi X1 kuadrat, X3 kuadrat, sigma nih, sigma X1 kuadrat, sigma X3 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X4 kuadrat. Seperti itu. Nah, nanti dikurangi lagi dengan JKA dan dikurangi lagi dengan JKB. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, untuk jumlah kuadrat error itu JKT dikurangi JKA dikurangi JKB dikurangi JKAB itu nilainya adalah 2260. Nah, selanjutnya kita mencari nilai derajat kebebasan. Nah, untuk DKT itu nilainya NT dikurangi 1 atau 40 dikurangi 1. 40 itu karena kan jumlah secara keseluruhan
data tadi kan 40 ya, 40 mulai 1, 39. Nah, DKA itu B-1, ini untuk baris. Jadi untuk kolom yang baris, itu kan ada 2 nih, ya 2 dikurangi 1, 1. Nah, untuk DKB itu nilainya adalah K-1, K-nya ini adalah kolom. Nah, kolomnya ini juga ada 2, itu 2-1, seperti itu. Hasilnya adalah 1. Nah, DKAB itu nilainya dari DKA dikalikan dengan DKB, dimana hasilnya 1 kali 1 adalah 1. Untuk DKE atau DK error, itu NT dikurangi B dikalikan dengan K. Dan NT-nya 40 dikurangi 2 kali 2, 40 kali 4 sama dengan 36. Lalu selanjutnya, kita menentukan nilai variansi. Variansi untuk A itu berasal dari JKA dibagi dengan DKA. Ya, ini hasilnya 160 ya. Tadi DKA kan 1 ya, 160 dibagi 1, 160. Lalu untuk varian B atau variansi B itu nilai dari JKB dibagi dengan DKB. Hasilnya adalah 2890. Untuk variasi AB itu JKAB dibagi dengan DKAB. Nah, hasilnya adalah 0 karena 0 dibagi dengan 1 pasti hasilnya adalah 0. Lalu untuk variasi E itu adalah nilai dari JKE dibagi dengan DKE. Di mana ini nilainya 2260 dibagi 36 hasilnya 62,778. Nah, lalu dari sini kita bisa menghitung nilai F hitungnya. F hitung untuk A itu variansi A dibandingkan variansi E itu sama dengan 2,549, mohon maaf. Lalu untuk F hitung B itu variansi B dibandingkan dengan variansi E hasilnya adalah 46,035. Dan yang terakhir untuk F hitung AB itu variansi AB dibandingkan variansi E hasilnya adalah 0. Nah, setelah menentukan nilai F hitungnya, kita menentukan nilai F tabelnya. Ini bisa kita lihat di tabel tabel statistik T ya, atau F tabel, kita bisa lihat nih F tabel ya. Nah, ini kita lihat di sini kalau di F tabel model pembelajaran, kita ngeceknya adalah untuk pembilang kita menggunakan DKA, sedangkan untuk penyebut kita menggunakan DKE. Jadi 1 per 36 ini pembilang dan penyebutnya. Ya, kita bisa masukkan F tabel A itu F alfa DKA, DKE atau F 0,05. Alfa yang tadi kan signifikasi 0,05 ya. 1,36. Ini tepat di 4,110 di F tabelnya. Nah, begitupun juga untuk kemampuan awal dan juga interaksi model pembelajaran dan kemampuan awal. Dikarenakan nilai DKE-nya itu sama dan DKA, DKB dan DKAB-nya itu sama, makanya nilainya juga sama untuk F tabelnya. Masing-masing 4,11. Seperti itu. Dan yang terakhir kita bisa menarik kesimpulan nih. Nah, untuk model pembelajaran, kita tahu tadi di hipotesis yang awal kita bahas bahwa jika F itu kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, ini kan F hitungnya itu 2,549. Nilainya adalah kurang dari F tabelnya yang 4,110. Jadi kalau H0 diterima, maka disimpulkan tidak ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dan Teams Games Turnamen. Nah, untuk kemampuan awal, karena F hitungnya itu bernilai 47,314, sedangkan F tabelnya itu 4,110, jadi kita bisa simpulkan bahwa F hitung lebih dari F tabel. Dimana tadi kan untuk F hitung lebih dari F tabel itu pengambilan keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga H1 diterima. Dimana dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Lalu untuk interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, itu F hitungnya bernilai 0, sedangkan F tabelnya kan bernilai 4,110. Jadi kita bisa simpulkan bahwa F hitung itu kurang dari F tabel. Nah, kalau sama seperti tadi bahwa F hitung jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada interaksi hasil belajar fisika antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dan Teams Games Turnamen. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pengujian untuk 2x ANOVA menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini sebenarnya lebih simpel ya kalau untuk Microsoft Excel. Karena di Microsoft Excel itu kita tinggal mengklik aja di bagian data,
lalu kita klik di bagian di sini, ada di kolom analisis ini ada data analisis. Ketika kita klik itu, kita akan nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, sebelum itu akan keluar nanti ada pilihan nih. Nah, ada pilihan, nanti kita pilihnya ANOVA 2 Factor with Replication. Kenapa kok ada yang with replication? Karena di sini ada pengulangan. Dan juga kita membahas tentang adanya interaksi. Makanya kita menggunakan ANOVA 2 Factor with Replication. Nah, kita masukkan aja nih di input range, itu kita masukkan data yang ini. Nih, ada hijau-hijau di sini. Nih, kita masukkan ini. Data block masukkan di sini. Lalu untuk row per sample, karena ada 10 data, ini per itunya 10 data ya. Jadi kita masukkan 10. Alfanya atau signifikasinya 0,05. Nah, output range ini tujuannya adalah untuk nanti hasilnya itu ada di titik mana. Ini kan saya klik di F2. Seperti itu. Lalu setelah kita klik OK, nanti akan muncul hasil seperti ini. Sebenarnya nggak seperti ini ya hasilnya. Awalnya nggak seperti ini sudah saya tata biar terlihat lebih menarik gitu ya. Tapi hasilnya memang seperti ini gitu ya, teman-teman. Nah, untuk summary-nya nanti itu akan muncul summary atau note-nya atau rangkumannya, ya Allah, atau rangkumannya. Nah, di sini itu yang pertama untuk project based learning atau PJBL itu pada kemampuan tinggi dan kemampuan rendah itu ada 10 ya, ada sumnya ini kan sama ini seperti yang saya hitung tadi ya, sama ya. Nah, average-nya seperti ini dan variansinya seperti ini. Lalu untuk TGT juga muncul hasilnya, sedangkan ini untuk total secara keseluruhannya. Nah, yang kita bisa lihat atau kita untuk menarik kesimpulannya, kita lihat dari sini. Nanti itu ada tabel yang bernama ANOVA. Nah, di sini kita lihat di search of variation, nanti ada tulisan sample, columns, dan interaction. Nah, untuk sampel ini kita menggunakan model pembelajaran karena yang di awal tadi itu adalah pembelajaran di sini ya. Nah, model pembelajaran itu ada ya di sini. Nah, untuk columns karena columns-nya itu yang ke sini, itu maka untuk kemampuan awal. Ini saya yang menambahkannya, teman-teman. Lalu interaksi, dan interaksi tadi yang sudah kita bahas, interaksi antara keduanya ini tadi. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat di F dan F grade. Di sini kita bisa lihat kalau F-nya itu kurang dari, kan nilainya sama ya seperti yang saya hitung tadi ya. F-nya ini kurang dari F grade-nya, itu maka hak nolnya diterima. Sedangkan F jika lebih dari F grade-nya itu H0-nya ditolak dan hasilnya diterima. Ini sama persis seperti perhitungan manualnya gitu ya. Tapi ini jauh lebih simpel karena kita tinggal klik aja sudah dapat hasil datanya. Seperti itu. Kesimpulannya sama ya, teman-teman. Lalu untuk yang terakhir, kita akan menggunakan SPSS untuk melakukan pengujian two-ways ANOVA pada kasus ini. Nah, awal untuk melakukannya itu pertama kali kita harus masuk ke variable view. Kita masukkan satu-satu nih. Di sini ada hasil, modal, dan kemampuan. Nanti munculnya seperti itu ya, tapi labelnya itu adalah hasil belajar, model pembelajaran, dan kemampuan awal. Nah, nanti kita masukkan value-nya di bagian modal dan kemampuan. Untuk value label di model itu ada 2. Yang nilainya 1 itu untuk project based learning dan nilainya 2 untuk tim games turnamen. Lalu untuk kemampuan awal value-nya itu ada 2 juga, yang nilainya 1 untuk tinggi dan nilainya 2 itu untuk rendah. Nah, ini untuk apa? Nah, ini kita lihat di bagian data view-nya. Nah, di data view-nya nanti kita nginputnya seperti ini. Misal tadi kan tabelnya itu sudah ya. Kita masukkan aja nih hasilnya ini dari ini. Kita perhatikan dari kolom 1 sampai 20 ya. Nah, di sini itu untuk model itu ada 1, lalu 11 itu ada 20. Ini 1. Nah, dari 1 sampai 10 itu ada nilainya 1, 11 sampai 20 itu nilainya 2. Nah, tadi kan untuk model itu yang 1 itu untuk project based learning dan 2 itu untuk tim games turnamen. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kemampuan apa? Nilainya 1 semua, berarti ini untuk kemampuan
tinggi. Nah, ini untuk yang selanjutnya itu kalau misalnya yang di bawah sini untuk kemampuan rendah seperti itu ya. Jadi fungsinya untuk label tadi 1 dan 2 itu untuk seperti ini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk menganalisisnya kita langsung aja klik Analyze di General Linear Model di Univariate gitu ya. Langsung aja nanti pertama kali itu munculnya adalah yang ini ya, teman-teman ya. Kita masukkan aja nih. Nanti di sini tuh di sebelah sini ada hasil belajar, model pembelajaran, kemampuan awal gitu ya. Kita masukkan untuk hasil belajar itu di dependent variable, sedangkan untuk fixed factornya itu model pembelajaran dan kemampuan awal. Lalu selanjutnya kita klik plots. Nah, di plots kita masukkan ada dua faktor kan tadi, model dan kemampuan. Nah, model untuk horizontal, sedangkan kemampuan untuk separate lines. Nah, ini tinggal kita continue aja. Oh, nanti kita setelah ini langsung kita masukkan, kita add. Jadi nanti ada ini untuk menentukan adanya interaksinya tadi. Model, bintang kemampuan ini adalah interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan. Seperti itu. Lalu setelah kita continue, nah ini muncul univariate post hoc multiple comparison for obsessed mean. Jadi, nah tadi kan setelah kita mengklik continue, kita klik post hoc ya, post hoc. Nah, ketika klik post hoc itu akan muncul seperti ini. Nah, nanti untuk faktornya itu seperti ini. Nah, post hoc. Nah, di post hoc test for ini kita masukkan kemampuan. Setelah itu kita centang 2K di sini. Lalu kita continue lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita klik bagian option. Nah, di option ini kita mencentang descriptive statistik dan homogeneity test seperti itu. Setelah itu kita continue. Nah, setelah kita continue nanti kita langsung klik OK di bagian yang awalnya tadi ya. Nah, nanti kita scroll di bagian bawah ada tabel test of between subject effect. Nah, ini adalah tabel hasil untuk uji two-ways ANOVA ya teman-teman ya. Di sini kita lihat dependent variable-nya itu hasil belajar. Nah, search-nya itu ada model kemampuan dan model bintang kemampuan. Nah, inilah hasilnya di signifikansi ini adalah hasil dari pengujiannya. Nah, lalu kita bisa menarik kesimpulan di sini. Di signifikansi model itu kan nilainya itu 0,119 di mana lebih dari 0,05 atau lebih dari nilai signifikansi yang kita pakai ya. Nah, ini maka H0-nya diterima. Lalu untuk signifikansi di kolom kemampuan itu nilainya 0,000. Nah, atau kita bisa bilang bahwa itu nilai kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Lalu yang terakhir untuk interaksi ya, untuk yang interaksi itu kita lihat di sini signifikansi model dan kemampuan. Nah, ini lebih nilai karena nilainya 1 ya, 1,000 berarti kan lebih dari 0,05. Maka H0-nya diterima atau tidak ada interaksi gitu ya, teman-teman. Seperti itu untuk pengujian two-ways ANOVA menggunakan SPSS. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai two-ways ANOVA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti ya untuk teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, menonton sampai habis. Nah, kalau ada pertanyaan, kalian bisa cek atau chat di email saya, message di email saya atau di WA saya. Ini email saya okta.22 032 dan WA-nya di +62 atau 081249091020. Dan untuk selain di YouTube ini, saya ada beberapa konten membahas tentang statistik inferensial ya. Kalian bisa mengunjungi di blog saya di www.learnstatisticwithokta.blogspot.com. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.